Halo semua, saya Yuwana Distiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kemajuan teknologi alat kesehatan, khususnya alat kesehatan elektromedis di Indonesia. Simak penjelasannya sebagai berikut. Hai teman semua, tahu nggak sih alat kesehatan merupakan komponen penting nih dalam pelayanan kesehatan. Di samping adanya obat, alat kesehatan khususnya elektromedis berfungsi mendiagnosis dan meringankan penyakit serta mempertahankan bahkan meningkatkan kesehatan loh. Di samping fungsi sosialnya, alat kesehatan elektromedis juga memiliki fungsi ekonomi, yakni alat kesehatan elektromedis menjadi komoditas yang memiliki nilai menjanjikan, terutama khususnya di pasar ASEAN. Pasar industri alat kesehatan elektromedis nasional pada tahun ini diperkirakan mencapai 13,5 triliun atau sekitar 8%. Sementara 92% lainnya masih didominasi oleh produk impor. Maka dari itu, pasar industri untuk alat kesehatan impor diperkirakan mencapai 668,75 triliun. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengklaim bahwa jumlah izin edar alat kesehatan 92% masih diakuisisi oleh produk asing. Angka ini merupakan angka yang fantastis untuk dijadikan acuan oleh para distributor alat kesehatan impor untuk menguasai pasar. Namun hal ini juga tidak mudah untuk dicapai karena begitu banyaknya pilihan produk dan merek dari berbagai produsen yang berasal dari berbagai negara seperti negara-negara di Eropa, Jepang, Amerika, dan Cina. Alat kesehatan terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya alat kesehatan elektromedis, non-elektromedis, dan diagnosis in vitro. Alat kesehatan elektromedis adalah alat medis yang sistem kerjanya menggunakan prinsip elektronik untuk mengandung unsur kelistrikan. Sedangkan alat kesehatan non-elektromedis adalah alat kesehatan yang tidak berhubungan dengan listrik atau elektronik. Dan alat kesehatan in vitro adalah alat medis yang memiliki fungsi spesifik, yaitu sebagai alat diagnosis penyakit pasien. Di Indonesia, masyarakat sudah memiliki perhatian lebih terhadap gangguan-gangguan kesehatan yang sering dialami, sehingga perhatiannya terhadap penggunaan alat-alat kesehatan yang dapat membantu mendiagnosis suatu keadaan tubuh juga meningkat. Oleh karena itu, pemerintah membuat suatu regulasi tentang menggalakkannya pembuatan alat kesehatan dalam negeri dengan memperhatikan tingkat komponen dalam negeri atau yang biasa disingkat dengan TKDN. Teman-teman juga harus tahu nih, banyak loh manfaatnya jika kita menggunakan alat kesehatan elektromedis yang diproduksi dalam negeri. Manfaatnya antara lain, telah terbukti dari survei penggunaan produk bahwa alat kesehatan dalam negeri kualitasnya mampu bersaing dengan produk alat kesehatan luar negeri. Yang kedua, alat kesehatan dalam negeri yang telah memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan terjamin keamanan, mutu, dan manfaatnya. Yang ketiga, alat kesehatan dalam negeri banyak jenisnya dan telah mampu memenuhi standar peralatan minimum di rumah sakit hingga 50%. Yang keempat, dengan menggunakan alat kesehatan dalam negeri, kita turut mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa dan mewujudkan kemandirian alat kesehatan. Dan yang terakhir, pemerintah mengharuskan pemakaian produk alat kesehatan dalam negeri melalui Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018. Teman-teman juga harus tahu nih, contoh dari beberapa alat elektromedis yang sudah diproduksi dalam negeri, antara lain syringe pump, infusion pump, patient monitor, USG 4 dimensi, USG 2 dimensi, baby inkubator, infant warmer, bed pasien, maupun kursi roda. Alat-alat tersebut mulai dari perakitan sampai finishing sudah dibuat di dalam negeri, hasil karya anak bangsa. Dan setiap perusahaan yang memproduksi alat kesehatan juga diatur dalam ketetapan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Kesehatan yang meliputi setiap produsen ataupun prinsipal alat kesehatan harus memenuhi syarat cara pembuatan alat kesehatan yang baik atau biasa disingkat dengan CPAKB. CPAKB ini diperoleh dari produsen alat kesehatan dalam negeri yang sudah
memenuhi standar meliputi standar keamanan, mutu, dan penggunaan dari alat kesehatan elektromedis. Berikut gambaran penggunaan alat kesehatan dan penempatan alat kesehatan elektromedis di rumah sakit. Nah, setelah teman-teman mengetahui penjelasan tentang kemajuan alat kesehatan elektromedis di Indonesia yang meliputi pendahuluan, manfaat, contoh alat kesehatan, dan penerapannya di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan tempat lainnya, teman-teman makin bangga kan dengan Indonesia ini produk dalam negeri. Wadidaw!